Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Widyastuti, NIM 18030361115. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan saya selama PPL kolaborasi di SMA Negeri 8 Semarang, yang mana saya di sini ditempatkan di bidang perpustakaan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kegiatan yang saya lakukan selama minggu kedua ini. Di dalam perpustakaan tidak jauh dengan hal kegiatannya, yaitu pengolahan bahan pustaka, yang dimana pengolahan bahan pustaka ini merupakan salah satu inti dari tugas perpustakaan. Bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan wajib diolah dengan baik agar proses temu kembali informasi nantinya berjalan lancar dan mewujudkan tertib administrasi. Dalam pelaksanaannya, proses pengolahan bahan pustaka ini dapat berbeda-beda. Urutan kegiatan atau alur prosesnya antara perpustakaan satu dengan yang lainnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan budaya kerja, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam proses pengolahan. Namun demikian, ada 4 kegiatan pokok dalam pengolahan bahan pustaka, yaitu yang pertama inventarisasi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga katalogisasi, dan yang keempat ini adalah shelving. Saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pertama yang saya lakukan ini adalah shelving. Jadi shelving adalah kegiatan penjajaran koleksi ke dalam rak atau tempat koleksi berdasarkan sistem tertentu. Kegiatan ini merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan bahan pustaka. Tujuannya agar koleksi dapat ditemukan dengan mudah dan dapat dikenali oleh pengguna atau pustakawan. Sistem penjajaran koleksi ke dalam rak ada 2 macam, yaitu yang pertama berdasarkan jenis, yaitu disusun berdasarkan jenis koleksi dalam bidang apapun dijadikan satu susunan. Sistem ini cocok untuk penjajaran koleksi referensi. Yang kedua berdasarkan sandi pustaka atau call number, yaitu disusun berdasarkan urutan nomor kelas sesuai dengan tata susunan koleksi. Sistem ini cocok untuk penjajaran koleksi buku teks. Dalam penjajaran buku ini perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Rak tidak diisi penuh untuk memudahkan penambahan dan pergeseran. Yang kedua, digunakan standar buku. Yang ketiga, buku tidak disusun berlapis atau ditumpuk. Yang keempat, rak hendaknya mudah dipindahkan. Yang kelima, desain rak hendaknya disesuaikan agar sirkulasi udara baik. Kemudian selanjutnya, semua perlengkapan buku berupa kartu buku, kantong buku, lembar tanggal kembali sebaiknya disimpan pada bagian belakang setiap buku, kecuali label buku. Nah, cara pembuatan perlengkapan buku adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya ini, saya melakukan kegiatan menempelkan lembar tanggal kembali atau date to slip. Nah, pada kegiatan kali ini, karena tanpa lembar tanggal kembali atau date to slip, keberadaan kartu buku perpustakaan akan kurang efektif. Fungsi utama slip tanggal kembali adalah sebagai catatan peminjam agar dapat dikembalikan tepat waktu. Jadi, di dalam slip tanggal kembali terdapat catatan tanggal kembali yang sama persis dengan catatan yang ada pada kartu buku. Untuk date to slip ini terdapat beberapa kolom yang ada, yaitu antara lain yang pertama nama peminjam, kemudian yang kedua adalah tanggal wajib kembali. Nah, untuk yang ketiga adalah tanggal kembali. Untuk kegiatan selanjutnya yang saya lakukan ini adalah pembuatan label atau penentuan nomor klasifikasi. Nah, pelabelan ini berfungsi untuk memberikan label pada punggung buku. Label ini berisi kode tertentu yang telah dibuat sebelumnya. Kode ini sering dikenal sebagai nomor buku atau kode buku yang didapat pada proses klasifikasi. Selain itu, pelabelan juga berfungsi untuk memasang berbagai kelengkapan bahan pustaka sebagai identitas. Untuk klasifikasi ini dapat diartikan sebagai pengelompokan, pembagian, dan pembedaan. Buku-buku yang masuk ke perpustakaan akan dikelompokkan berdasarkan subjek, isi, judul, atau hal lain sesuai dengan sistem klasifikasi yang digunakan. Sebagai contoh, jika menggunakan sistem DDC, setiap bahan pustaka akan diberi nomor unik yang mana nomor tersebut akan dijadikan sebagai nomor panggil. Untuk kegiatan selanjutnya yang saya lakukan ini adalah inventarisasi bahan pustaka.
Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan buku atau bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan setelah melakukan pengadaan buku. Tujuan inventarisasi adalah agar pengelola perpustakaan mengetahui jumlah koleksi, bukunya apa saja, judulnya apa saja, dan tanggal masuknya kapan. Dalam kegiatan inventarisasi ini, terdapat beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah pemeriksaan bahan pustaka. Setiap buku yang masuk harus diperiksa terlebih dahulu baik dari segi fisik, isi, sampai kualitas bukunya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya buku yang cacat atau rusak dan tidak sesuai dengan profil pemustaka. Sebagai contoh perpustakaan untuk kampus, tapi ternyata ada satu buku yang dikhususkan untuk anak SD, tentu tidak relevan kan? Nah, selain itu sekalian untuk memeriksa kesesuaian antara jumlah judul dan eksemplar yang dipesan dengan yang diterima. Kemudian pengelompokan koleksi. Selain memeriksa satu persatu, bahan pustaka sekaligus dikelompokkan ke dalam bidang-bidang tertentu. Bisa dibedakan berdasarkan judul dan cabang ilmu. Tidak perlu mendetail. Yang terpenting dapat memudahkan pekerjaan selanjutnya. Kemudian pengecapan. Sebagai tanda kepemilikan resmi, setiap buku harus dicap. Cap tersebut sebagai tanda bahwa buku tersebut merupakan milik perpustakaan. Tujuannya agar sewaktu-waktu memudahkan dalam mengidentifikasikan dan menghindari kehilangan koleksi bahan pustaka. Umumnya pengecapan stempel kepemilikan dilakukan minimal sebanyak 3 kali, yaitu di bagian halaman judul, di halaman subjudul atau tengah, dan di halaman terakhir. Selain cap kepemilikan juga ada cap inventaris yang diletakkan pada setiap halaman judul. Kemudian selanjutnya yaitu pencatatan. Semua buku yang sudah dicap juga harus dicatat atau dimasukkan ke dalam database di komputer, sehingga pengelola perpustakaan memiliki arsip tersendiri terkait dengan koleksi bahan pustaka. Pencatatan dapat dilakukan dengan menggunakan komputer. Pencatatan buku ini minimal terdiri dari nomor urut, tanggal pencatatan, nomor inventaris, asal bahan pustaka, dan juga pengarang. Untuk kegiatan selanjutnya yang saya lakukan ini adalah membuat kelengkapan buku atau kelengkapan fisik, yaitu saya membuat kantong buku. Nah, semua perlengkapan buku berupa kartu buku, kantong buku, lembar tanggal kembali sebaiknya disimpan pada bagian belakang setiap buku, kecuali label buku. Cara pembuatan perlengkapan buku adalah sebagai berikut, yaitu untuk yang pertama kartu buku. Kartu buku ini dibuat dengan menggunakan bahan karton manila supaya kuat. Pada kartu buku ini juga dicantumkan keterangan buku, yaitu nomor klasifikasi, pengarang, judul buku, peminjam, dan tanggal kembali. Yang kedua, kantong buku. Kantong buku ini dibuat dengan menggunakan bahan karton manila. Di kantong buku ini dicantumkan juga nomor buku, pengarang, dan judul buku. Pada pojok kiri atas kantong buku digunting guna memudahkan penyelipan kartu buku. Untuk yang ketiga ini adalah lembar tanggal kembali. Nah, lembar tanggal kembali ini dibuat dengan kertas HVS berwarna cerah atau putih. Nah, untuk kantong buku ini sendiri dibuat dari kertas yang agak tebal dengan ukuran 7 dan 9 cm. Pada kantong dicantumkan nama pengarang, judul buku, dan nomor klasifikasi. Kantong tersebut diletakkan pada kulit buku bagian belakang. Di sini seperti yang kita lihat, karena sudah di-print atau dijadikan lembaran, maka saya memotong-motong kertas dan membentuknya seperti kantong. Saya lipat, kemudian saya tempel ke dalam buku bagian belakang. Nah, kantong buku ini adalah kantong yang digunakan untuk menaruh kartu buku. Oke, terima kasih karena sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin saya sengaja ataupun tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.